Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita belajar tentang yang namanya kitab Maraqil Ubudiyah, syarah daripada Bidayatul Hidayah. Bidayatul Hidayah itu kitab yang dikarang oleh Imam Ghazali. Sedangkan Maraqil Ubudiyah ini syarah dari Bidayatul Hidayah yang dikarang oleh Imam Nawawi Al-Bantani. Jadi ini adalah syarah penjelasan lengkap daripada Bidayatul Hidayah. Apa Bidayatul Hidayah? Bidayatul Hidayah itu adalah kitab yang di dalamnya lebih condong kepada adab. Baik adab ketika kita beribadah, adab kita ketika tidur, adab kita ketika masuk kamar mandi, yang pada intinya itu adalah adab keseharian. Jadi saya berpikir selama Ramadan, selama Syawal kemarin, Ustadz Hamsani saya lihat itu beliau menjadi Fathul Qarib. Fathul Qarib itu adalah bisa dapat dikatakan pula syarah daripada Safinatul Najah. Walaupun syarah Safinatul Najah ini banyak, di antara Fathul Qarib, Ghayatul Muda dan lain-lain. Saya lihat Ustadz Ilyas mengajar Risalatul Muawwadah, yaitu lebih tentang kepada tasawuf. Jadi saya berpikir kalau saya ngajar fikih lagi, saya ngajar fikih juga, ini ada dua pandangan fikih nantinya. Walaupun sebenarnya fikih itu banyak pandangannya, cuma takrim dan ta'zim saya kepada Ustadz Hamsani, saya lihat apa yang kurang. Oh ternyata bagi saya akan bahas adab. Di dalam Maraqil Ubudiyah ini dikembangkan pembahasannya. Tidak hanya adab, tauhid pun ada, fikihnya ada, tasawufnya pun ada. Jadi kita akan mulai dari awal muqaddimahnya. Ini kita akan bahas di sini Bismillahirrahmanirrahim. Dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, mengapa kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu menjadi satu kalimat yang sangat krusial di kehidupan kita? Kita tahu artinya Bismillahirrahmanirrahim itu adalah dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tapi kenapa itu menjadi salah satu fathul kitab? Mengapa itu menjadi salah satu amalan yang harus dilazimkan oleh umat Islam? Mengapa Bismillahirrahmanirrahim itu bahkan sedalam sekulul amal, ketika suatu amal tidak dibaca, tidak diimbangi dengan Bismillahirrahmanirrahim, fahuwal aqta, maka amal tersebut terputus. Maksudnya Bismillahirrahmanirrahim ini seperti apa gitu? Kok sampai begitu istimewanya Bismillahirrahmanirrahim ini? Kalau dulu guru kami itu bernama Syekh Ahmad Saifuddin, itu pernah menjelaskan secara detail yang akan saya ringkas. Bismillahirrahmanirrahim itu mengapa menjadi salah satu kitab yang salah satu kalimat yang luar biasa. Al-Quran terdiri dari 6.666 ayat, dirangkum menjadi 114 surah, dan inti jantung daripada Al-Quran tersebut adalah suratul Yasin. Sebenarnya ada pula Pak Ibu pembahasan tentang tafsir surah Yasin, ada sendiri tentang tafsir surah Yasin. Saya punya kitab, insyaallah suatu saat kita akan belajar tafsir dan makna apa sebenarnya dalam surah Yasin, mengapa dia menjadi jantung Al-Quran. Dan seluruh Al-Quran itu terkumpul di Al-Fatihah. Al-Fatihah itu adalah satu ayat atau satu surah yang sebenarnya itu Allah hadiahkan untuk hambanya, padahal dia kalam Allah, berasal dari Allah, tapi Allah hadiahkan untuk hambanya. Agar kenapa? Agar hambanya selalu ingat dasar dia, agar seorang hamba selalu ingat dari mana dia berasal. Repot kalau misalkan Al-Fatihah itu tidak dihadiahkan kepada kita. Dan di kalimat iya karena abudu wa iya karena nasta'in, tidak mungkin Allah menyembah dirinya sendiri, tidak mungkin Allah minta kepada dirinya sendiri. Sedangkan kita maha tahu Allah adalah satu Tuhan yang memang luar biasa, yang menjadi Tuhan dan tanpa ada bandingan. Maka secara tidak langsung, kata kalau orang-orang ulama ahli tafsir ini mengatakan surah Al-Fatihah itu khos lil mu'minin,
dihadiahkan kepada orang mukmin. Dan inti dari Al-Fatihah ada di Bismillahirrahmanirrahim, dan inti dari Bismillahirrahmanirrahim ada pada huruf B. Gimana? Apalagi inti dari ba-nya Pak? Inti dari huruf ba adalah titik di bawahnya. Perlu dijelaskan? Panjang itu dijelaskan. Asal muasalnya itu ada huruf pada huruf ba sebenarnya. Tapi saya bahas di sini makna-maknanya saja. Bismillahirrahmanirrahim. Kalimatul basmalati arba'atun fafiha isyaratun ila i'adatillahi ta'ala ibadul muslimin ala syaitan. Kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu ada 4. Bismi Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka isyarat itu sebenarnya itu adalah isyarat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi para hambanya, fasadil muslimin, bagi para hambanya ada syaitan agar terhindar atau agar mampu dia menghadapi syaitan. Itu makna daripada Bismillahirrahmanirrahim yang pertama. Bahkan yang luar biasa lagi, aisyaratu ila anna ma'asil mu'min fi arba'atin aujuhin fi sirri wal alaniyah wal lail wad dahar. Dan pada 4 kalimat bismillah ini, kata Imam Nawawi, sebagaimana al-isyarah, isyarat bagi segala macam perbuatan maksiat, orang-orang yang beriman yang bermaksiat tersebut, bahkan dijelaskan baik maksiatnya itu secara sembunyi-sembunyi, baik maksiatnya itu secara terang-terangan, mau malam hari ataupun siang hari, fa'aqtahum hadhil yawayaghfirha lahum biha. Maka Allah berikan kalimat Bismillahirrahmanirrahim ini menjadi salah satu bentuk ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang beriman. Kalau tidak terhias diri kita dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, maka akan muncul yang namanya sifat al-mutakabbir, sombong seorang hamba, karena dia tidak merasa dengan kalimat, dengan menyebut nama Allah, kita langsung ditauhidkan oleh Allah, langsung disifat tauhidkan oleh Allah dengan kalimat, dengan menyebut nama Allah atau Bismillah, bahwa kita disuruh sadar kau itu ciptaan aku Tuhan. Aku Tuhan ya. Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pengasih lagi pula maha penyayang. Ini tauhidnya dalam kitab Maraqil Ubudiyah. Lantas dijelaskan kembali oleh Imam Nawawi. Saya ini pengagum Imam Nawawi, karena kenapa? Imam Nawawi itu kalau menjelaskan hukum tuh rincinya luar biasa, tapi ringan diterima. Itu Imam Nawawi. Maka saya pengagum benar Imam Nawawi. Maka seluruh kitab-kitab Imam Nawawi, belum seluruhnya, kalau seluruhnya saya belum ketemu semua kitabnya, tapi di rumah saya itu kebanyakan kitab karangan Imam Nawawi. Imam Nawawi Al-Bantani, beliau makbarahnya ada di Mekah. Dijelaskan oleh Imam Nawawi, thumma inna ma'anil hurufi, sesungguhnya makna dari huruf-huruf yang terkandung dalam Bismillahirrahmanirrahim itu dijelaskan secara rinci. Yang pertama, andal ba, pada huruf ba di Bismillahirrahmanirrahim tersebut, bara'atullahi li ahli sa'adah, yaitu kebebasan dari Allah untuk orang-orang yang berbahagia, dibuka dengan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita tafsirkan, kalau kita maknai dari Bismillahirrahmanirrahim, kunci kebahagiaan itu tidak jauh sebenarnya. Kembali kepada satu muara, yaitu Allah. Maka langsung ditafsirkan oleh Imam Nawawi dalam huruf babnya tersebut adalah bara'atullahi li ahli sa'adah, kebebasan untuk mereka orang-orang yang berbahagia. Maksudnya orang-orang yang berbahagia itu seperti apa Ustaz? Orang-orang yang mampu menyelaraskan haqqullah wa haqqul adam. Orang-orang yang mampu menyelaraskan hubungannya baiknya kepada Allah dan hubungannya antar sama manusia.
Segala macam sesuatu yang dia gantung di pelopak matanya adalah Allah. Segala bentuk tujuan yang dia cari adalah Allah. Maka di sini bermain seharusnya seorang hamba dengan kalimat ridho birridho, halal bihalal. Maksudnya ridho birridho seperti apa? Allah ridho kepada kita menetapkan suatu takdir. Kita ridho kepada Allah karena sudah menetapkan takdir untuk kita. Hari ini contohnya seperti apa? Hari ini kita bekerja luar biasa. Kita mulai keluar rumah dengan kalimat Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Kita baca suratul Al-Ikhlas. Kita bismillah, kita niatkan saya mencari nafkah, mencari rizki semata-mata karena Allah, dan saya ingin membahagiakan umat Nabi Muhammad yang berupa istri dan anak saya. Melangkahkan kaki, tujuan yang paling pertama kita keluar rumah adalah Allah. Jadi kayak manapun yang kita terima, nantinya adakah, tidak adakah, sedikitkah, banyakkah, yang paling pertama akan muncul tergaung dalam hati kita itu adalah alhamdulillah. Bahagia kita menerima yang seperti itu. Karena kenapa? Allah ridho memberikan kita segitu pada hari itu, dan kita ridho kepada Sang Pemberi. Tidak ada yang namanya mengutuk Tuhan, menyalahkan Tuhan. Karena apa? Karena yang paling pertama kita dasari adalah ridho birridho, halal bihalal. Kita halalkan semuanya. Apa yang menjadi rezeki kita pada hari ini, tapi yang harus kita ingat Bapak dan Ibu, kalau kita ukur rezeki itu dengan materi, maka itu tingkatan keimanan yang paling kecil, kata Imam Nawawi. Lantas tingkatan iman yang paling besar seperti apa dalam konsep rezeki? Kita bangun pagi, kita mampu bangun pagi. Ketika kumandang azan Allahu Akbar, sontak kita bangun, yang paling pertama kita ucapkan alhamdulillahilladzi ahyana. Kita bangun, kita melek, yang kita ingat adalah Allah. Kita mampu menghirup udara saat kita bangun pagi, itu merupakan rezeki yang tak pernah terukur, kata Imam Nawawi. Ini makanya kenapa saya suka kepada Imam Nawawi, kalau menjelaskan segala sesuatu itu jelas dan lugas, tegas gitu. Nah ini yang maksud barakatullah li ahli sa'adah. Jadi kebahagiaan seperti apapun kita dapat, karena tujuan kita keluar rumah adalah mencari nafkah dan membahagiakan umat Nabi Muhammad. Tujuannya Allah. Yang kedua, tujuannya membahagiakan umat Nabi Muhammad. Logika kitanya, apakah Rasulullah tidak senang kepada kita? Apakah Rasulullah tidak akan memperhatikan kita? Sedangkan niat kita adalah membahagiakan umatnya. Karena Nabi sendiri yang berkata, salah satu puncak yang namanya amal kebajikan itu adalah kita menanam kebahagiaan kepada hati orang lain. Kita tanamkan kebahagiaan itu untuk menggapai syafaat Rasulullah. Apakah Rasul tidak melihat kita sebagai umatnya? Itu makna dari huruf ba di Bismillahirrahmanirrahim. Wasin, dan adapun huruf sin di kalimat Bismillahirrahmanirrahim, satrullahi 'alal ahlil juhalah, yaitu perlindungan Allah Subhanahu wa taala atas orang-orang yang bodoh. Orang-orang yang bodoh maksudnya ini, orang-orang yang bodoh, maksudnya kalau bodoh itu kasar kali bahasanya. Maksudnya kayak gini, orang-orang yang daya pikirnya tidak sama seperti kita, pada orang umum. Allah melindungi orang-orang tersebut. Begitu banyak contohnya. Asalkan satu, yang tidak ada yang namanya orang bodoh 100% dia meninggalkan syariat, terkecuali dia itu gila.
Jadi orang-orang yang meninggalkan syariat bukan orang-orang yang tidak tahu, tapi orang-orang yang tidak mau tahu. Orang yang meninggalkan syariat bukan karena nunggu hidayah, tapi dia tidak mau jemput hidayah. Orang yang meninggalkan syariat bukanlah orang-orang yang belum terketuk pintu hatinya. Yang namanya hati, ittisalnya adalah Allah, tersambungnya langsung kepada Allah. Karena Rasul yang bilang, Allah tidak lihat seorang hamba itu dari mukanya, Allah tidak lihat seorang hamba itu dari pakaiannya, Allah tidak lihat seorang hamba itu dari hartanya, tapi yang Allah lihat hati seorang hamba. Perlindungan atas orang yang bodoh ini, dia tetap menjalankan syariat agama Islam, tapi memang takdirnya itu, dia itu sukar untuk faham. Ini pernah terjadi dan udah lama, pokoknya udah lumayan lama. Pernah terjadi, saya pernah cerita kalau tidak salah di Nurjihad. Seorang yang ahlul majlis wafatnya itu dalam keadaan jahil, maksudnya dalam keadaan bodoh, tapi dia menjalankan syariat. Allah tidak hukum orang seperti itu, dia dikuburnya karena apa? Karena kecintaannya kepada majelis ilmu, dan dia tidak pernah tinggalkan yang namanya syariat agama Islam. Ustaz, gimana kalau misalkan wali matadub? Saya pernah dapat pertanyaan kayak gitu. Gimana kalau katanya wali matadub? Wali matadub itu laisa maqamina, bukan makom kita. Wali matadub itu memang Allah tarik akalnya, tapi lihat sebelum dia ditarik akalnya oleh Allah, taatnya luar biasa. Wali matadub itu yang dapat kita, kalau kita yang paling populer itu sekarang ini Wan Sekhan nama beliau. Beliau seorang sayyid atau syarif, seorang dzurriyyah Nabi Muhammad, yang kalau yang bapak ibu lihat kadang-kadang beredar di video, yang hobi nyoret-nyoret sesuatu. Itu dulunya bapak ibu, ketaatannya kepada Allah luar biasa, sehingga yang timbul itu mahabbahnya kepada Allah, hingga ditarik akalnya oleh Allah. Bukan berarti dia gila, yang dia itu yang terbias dalam dirinya adalah hubbullah, cinta kepada Allah. Boleh diadu, boleh disurvei. Wali-wali matadub lisannya tidak kering dari kalimat Allah dan Rasulullah. Akalnya yang diambil oleh Allah. Ustaz, apa kalau akal diambil, apakah beban syariat itu turun kepada dia? Memang tidak. Tidak, karena kenapa? Salah satu rukun untuk kita beribadah itu adalah orang-orang yang berakal. Tapi jangan pula Pak cita-cita jadi wali matadub. Repot. Karena wali matadub itu tak kalah sadarnya dia wajib mengkodok seluruh sholat yang pernah dia tinggalkan. Nah, itu pula makanya kalau cita-cita jadi wali murid lah minimal. Kalau wali yang lain itu, kalau wali mastur, wali masyhur dan lain-lain, itu luar biasa. Saya kalau bisa, ya Allah janganlah. Karena kenapa? Wali itu satu kalimat dengan yang namanya wilayah. Yang namanya wilayah ini pernah terjadi pada zaman guru sekumpul, seorang wali mastur, wali yang memang tidak populer. Itu hobinya bapak ibu duduk di warung judi. Duduk di warung judi hobinya duduk di warung judi. Tapi tidak main judi, cuma duduk aja melihat orang lagi main judi. Sampai orang-orang berasumsi Habib ini penjudi. Jadi tak kalah Habib itu wafat, Sayyid itu wafat, tidak ada yang mau menyolatkan, tidak ada yang mau menyolatkan, memandikan, menguburkan, tidak ada yang mau. Sampai bingung istrinya, ini Habib dzurriyyah Rasul, kenapa tidak kau mandikan, kenapa tidak kalian urus? Apa kata masyarakat? Habib itu penjudi, tidak pernah sholat, tidak pernah ini. Dijelaskan langsung oleh istrinya, kalian tidak tahu, tengah malam Habib ini selalu bermunajat kepada Allah di hadapan saya. Ya Allah,
jangan kau turunkan bala ke kampung ini ya Allah. Kalau mau turunkan ke aku. Nah, ini kalau wali itu seperti itu Pak. Dia nggak mau wilayahnya itu hancur, biarlah dirinya yang hancur. Makanya wali min auliyaillah, nggak ada yang wafatnya itu dalam keadaan biasa-biasa aja. Abah Guru Sekumpul wafat dalam keadaan sakit yang luar biasa. Guru Zudian Nur dalam keadaan sakit yang luar biasa. Habibana Soleh Tanggul dalam keadaan sakit yang luar biasa. Karena dia minta kepada Allah. Sampai-sampai suatu ketika di salah satu karomah Abah Guru Sekumpul, Abah Guru dan rombongan datang. Seluruh masyarakat itu berhamburan menemui Abah Guru. Wahai Abah Guru Zaini, tidak pantas kau datangi orang ini. Tidak pantas karena dia penjudi. Apa kata Abah Guru Sekumpul? Kalian tidak tahu. Dia ini wali. La yu'rafu waliyun illa waliyin. Tidak ada yang tahu seseorang itu wali kecuali wali lagi. Kalian tidak tahu. Dia duduk bersama kalian di tempat kalian berjudi. Itu di dalam hatinya dia selalu berdoa, ya Allah, Allahumma hdi qaum. Ya Allah, berilah petunjuk kepada orang-orang ini ya Allah. Ya Allah, jangan azab orang-orang ini ya Allah. Ya Allah, jangan turunkan bala ke kampung ini ya Allah. Kalau mau engkau menurunkan semuanya, maka turunkan saja kepada aku ya Allah. Yang menahan bala pada kampung kalian ini adalah beliau Habib ini. Tidak pantas kalian benci Habibnya karena kenapa? Kalian benci kepada Habib, kata Abah Guru Muhammad, maka kalian benci kepada Rasulullah. Rasul pun benci sama kalian, apalagi Allah benci sama kalian. Karena kenapa? Kalian memusuhi wali Allah. Apa kata Abah Guru Sekumpul? Hebatkah pian memusuhan nama Allah? Langsung diurus itu jamaah. Muncul wangi yang luar biasa. Jadi kalau mau cita-cita jadi wali, Pak, saya kasih misalnya. Gampang Pak sebenarnya. Saya punya guru itu, Kiai Haji Muhammad Supriyadi itu pernah bilang, kalau ada seseorang ingin cita-cita jadi wali, dua aja yang harus dia lakukan. Pertama, layani orang tuanya. Yang kedua, layani gurunya. Insya Allah umur 40 tahun dia jadi wali. Seperti itu. Jadi orang-orang yang bodoh itu sudah ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi bodoh di sini bukan dia itu tidak mau tahu, tapi memang syariat dia jalankan, tapi memang kapasitas kemampuannya itu yang tidak memungkinkan. Kita lanjut. Wal mim, dan huruf mim pada kalimat Bismillahirrahmanirrahim memiliki makna mahabbatuhu li ahli Islam, yaitu kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beragama Islam. Orang-orang yang beragama Islam Allah cinta kepada dia. Terlepas dia itu, bahkan gini Pak, kita setiap harinya kita sepakat semuanya kalau kita tuh berbuat dosa setiap hari. Lantas apakah Allah hukum kita langsung? Allah selalu tunggu taubat kita. Tapi kalau umat-umat Nabi terdahulu kontan dibayar. Spesialnya umat-umat Nabi Muhammad yang beragama Islam. Jadi kalau orang bilang ada salah satu pengajian di Tembilahan ini untuk kewaspadaan kita semua. Ada salah satu pengajian di Tembilahan ini, dia itu kalau masuk golongan dia harus berbaiat, dan disitulah baru katanya Islamnya kafah, Islamnya sempurna. Yang kedua, orang-orang yang ada di pengajian tersebut baru dapat dinyatakan baligh, orang-orang yang baligh. Padahal kita belajar fikih alamatul bulugh salatun tamamul khamsa asyarata fi dzakari wal unsa. Genap seseorang itu berumur 15 tahun atau mimpi bagi laki-laki, perempuan ketika berumur 9 tahun, haid bagi perempuan ketika berumur 9 tahun. Yang kita sepakati ulama fuqaha, jumhur ulama, baligh itu seperti itu. Tapi dia bilang baligh itu orang-orang yang ada di pengajian itu orang-orang yang baligh, yang sudah
terbuka akal pikirnya untuk menuju syariat yang benar. Yang ketiga, orang-orang yang raja atau keluar dari mereka itu dikatakan mereka adalah murtad. Alhamdulillah, salah satu murid kami, karena saya buka juga pengajian untuk anak muda di rumah. Habis ini anak muda, tidak muda-muda betul, mereka lebih tua sebenarnya daripada saya gitu kan. Pada punya anak segala macam, yang notabene mereka itu dapat saya katakan bukan dari bukan dari masa yang indah lah gitu. Saya haluskan bahasanya karena salah satunya ada di sini gitu. Salah satunya ada di sini, saya haluskan bahasanya biar kan. Jadi memang berbagai macam itu, salah satunya dari pengajian tersebut awalnya berdebat dengan kami masalah Islam dan lain-lain. Alhamdulillah Allah berkehendak baik, akhirnya terbuka segala macam pikirannya dan dia bersyahadat kembali. Karena arahnya itu kalau kita lihat dan kita kaji yang pernah saya pelajari, mereka lebih kepada yang namanya kayak Ahmadiyah yang nabinya itu Ahmad Musaddiq yang udah di penjara, ada nabi di penjara udah meninggal gitu. Yang kedua, potensinya lebih kepada Syiah. Ini hati-hati kita juga kalau masih ada pengajian di terbilang hari ini. Pentingnya kita lihat dulu gurunya dari mana, sanad keilmuannya kemana. Kalau sanad keilmuannya intisalnya adalah ke Yaman, intisalnya adalah ke Kalimantan, apalagi ke Abah Mulis Kopur, wes duduk menengahnya di situ. Duduk di situ. Tapi kalau misalkan ngajian itu pakai tablet tafsirnya di situ, mengartikan tafsir pun sesuai dengan tafsir yang ada di Google itu. Ini perlu kita pertanyakan dulu gitu kan, karena kalau kita maknai Al-Quran secara harfiah itu kadang-kadang ada yang berbeda. Kita jangan sampai kita salah dalam hal seperti itu. Jadi Allah sudah beri perlindungan, Allah sangat mencintai orang-orang Islam. Maksudnya orang-orang Islam itu orang-orang seperti apa? Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kita kepada Islam yang sempurna. Maksudnya Islam secara sempurna. Rasul itu kan sudah menyempurnakan ajarannya sebelum dia wafat. Jadi sekarang ini sebenarnya Bapak Ibu, tidak ada alasan kita lagi untuk tidak sholat. Tidak ada alasan lagi kita untuk meninggalkan puasa. Tidak ada pula alasan lagi untuk kita yang zakat bagi yang sudah berhak berzakat. Tidak ada pula alasan kita mengakal-ngakali segala macam sesuatu, itu tidak ada zaman sekarang ini. Apalagi saat saya belum dapat hidayahnya Ustaz, ya Allah, saya geram dengan orang-orang yang kayak gitu. Saya selalu bilang, kamu ini sampean ini lucu. Sampean bilang saya tidak dapat hidayah, tapi di setiap beranda sosial media sampean ada Ustaz ada hidayah enggak? Ada Ustaz. Bagus. Itu hidayah, kata saya. Itu hidayah. Hidayah itu tidak mesti langsung blok dari Allah. Kadang apa yang kita lihat mampu menjadi hidayah kita untuk kembali kepada Allah. Kalau nunggu dari Allah betul iya, kalau sempat. Kadang kita selalu berpikir menjadi hidayah itu adalah yang datang dari Allah langsung. Kalau dibalikkan kayak gini, sanggup tidak kita untuk kembali kepada Allah? Pertanyaannya seperti itu. Karena hidayah itu satu kata pula dengan wasilah. Wasilahnya banyak. Di tembilahan banyak, majelis banyak, guru-guru yang luar biasa. Sosial mediamu di Instagram kah? Di TikTok kah? Oh, Ustaz main TikTok? Iya. Belakang ini saya dijuluki Ustaz TikTok karena video-video ceramah saya melihat FYP gitu kan, dan berbagai macam. Karena saya bilang saya masuk ke platform itu karena apa? Agar satu gitu, kita dakwah itu semua kita gunakan wasilahnya. Agar kenapa? Agar semua orang itu sadar gitu. Saya emang agak keras sedikit kalau soal seperti itu, karena aneh aja kalau orang bilang saya belum menerima hidayahnya Ustaz. Allahu Akbar. Tapi ketika dia big win, tahu saya nih, ketika dia big win,
kakek Zeus itu, alhamdulillah THR cair, yang dia gunakannya alhamdulillah, dia ada akalnya kan saya. Jadi kayak itu tuh janganlah, kalau bisa hindarilah. Karena kenapa? Salah satu bentuk prospek Yahudi menghancurkan kita, dia nggak mampu menghancurkan dari segi fisik, maka moral kita yang dihancurkan. Apalagi sekarang Bapak Ibu, Habib sama Habib dibenturkan, Habib sama Kiai dibenturkan, Kiai sama Ustadz dibenturkan, Ustadz sama Ustadz dibenturkan. Masalah sepele sebenarnya, tapi mampu menghantam-hantamkan kita. Saya lihat, saya dapat dari teman-teman saya, Habib ini dengan Habib ini habis selek gara-gara sudut pandang yang berbeda. Itu luar biasa. Karena ada salah satu kalam ulama yang mengatakan, ulama dari Jawa itu mengatakan seperti ini, kalau sudah akarnya yang digoyang, pohon pasti roboh. Akarnya itu kan ulama. Kalau ulama yang digoyang, yang lain, yang namanya makmum roboh semuanya. Jadi yang pengen dibenturkan sekarang itu adalah ya pokok-pokoknya gitu. Karena sudah tidak bisa membenturkan antara umaro dan ulama. Wes ulama yang dibenturkan. Nah ini yang harus kita atasi. Kalau kita cukup, kita bilang bukan kapasitas kita untuk mengkritisi itu. Lanjut, wal alif dan alif pada huruf Bismillahirrahmanirrahim, yaitu al-fatuhu. Al-fatuhu yaitu artinya kasih sayang Allah. Allah itu penuh kasih sayang kepada seorang hambanya, sampai-sampai ada sebuah hadis qudsi yang memang jarang kita dengar. Allah itu bilang, wahai hambaku, aku ciptakan engkau dengan luar biasa, limpah ketika engkau dalam perut ibumu, limpah ku jadikan bantalmu tak kala engkau menghadap sebelah kanan, hati ku jadikan pula bantalmu ketika engkau menghadap sebelah kiri. Bahkan ku cukupi semua nutrisimu agar engkau tidak lapar di dalam perut tersebut. Aku hidupi, aku tiupkan ruh ke dalam tersebut agar kau senang dan kau dengar detak jantung kasih sayang seorang ibumu. Tapi kenapa wahai hambaku, tak kala engkau wafat, engkau sudah tumbuh dewasa, kau berpaling denganku. Akan tapi wahai hambaku, tak kala engkau berpaling denganku, aku masih memberikanmu rezeki dan aku selalu tunggu kalimat taubatmu. Masih juga kita berani bilang Allah tidak sayang sama kita. Sebuah luar biasa, Allah itu luar biasa, yang menunggu seorang hamba itu luar biasa. Tapi jangan sampai Bapak Ibu kita kena dengan kalimat yang ada pada hadis Rasul, wa man kariha liqa Allah karihallahu liqa'ah. Barang siapa yang tidak suka bertemu sama Allah, Allah pun akan palingkan dirinya untuk bertemu kepada seorang hamba. Ini jangan sampai kita kena hal yang seperti ini. Maka alif daripada kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu adalah berupa kasih sayang daripada Allah. Yang selanjutnya walam, dan lam daripada kalimat Bismillahirrahmanirrahim yang artinya walaqafatu, yaitu kelembutan dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba. Kita singkat langsung walha, dan huruf ha pada lafaz Allah itu adalah hidayatu, petunjuk dari Allah. Senada dengan yang kita bahas, ketika seorang hamba baca Bismillahirrahmanirrahim, sudah otomatis itu adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Lanjut, warra, dan huruf ra pada kalimat Bismillahirrahmanirrahim, ridwanuhu 'ala sabiqin, yaitu keridhaan Allah atas orang-orang yang terdahulu yang telah beriman, wa taibin, dan orang-orang yang telah bertaubat. Allah menggapai ridha Allah itu cuma dua syaratnya, ittisalu awamirillah wa ijtinabun nawahihi. Jalankan seluruh perintah Allah dan jauhi seluruh larangan Allah. Yang kedua apalagi? Birrul walidain, hormat takzim kepada orang tua. Apapun dalam bentuknya hormat takzim, rajakan orang tuamu maka Allah rajakan hidupmu. Yang ketiga apa? Takrimul ulama, hormati guru-guru. Walau kana harfan, walaupun dia hanya mengajar kita satu huruf tapi itu adalah huruf yang bermakna kita mendekatkan diri kita kepada Allah,
maka pakailah prinsip Sayyidina Ali bin Abi Thalib, man alima harfan sirtu lahu abdan. Orang yang mengajarkan saya satu huruf daripada kitab Allah dan saya menjadi zid iman saya, kata Sayyidina Ali, maka saya adalah budak bagi dia. Kalau dia ingin mempekerjakan aku silahkan, kalau dia ingin menjual aku pun silahkan, aku ridho kepada orang-orang tersebut. Ini salah satu yang kalau kita ingin, kalau anak pesantren sudah biasa Bapak Ibu, kalau ibu bapak ada anak yang pesantren, kalau dia selalu takrim kepada gurunya, dia pajang foto gurunya, ibu bapak jangan pernah iri. Ada 3 orang tua yang tidak boleh didurhakai. Orang tua yang melahirkan kita ke dunia, orang tua yang mengajarkan kita ilmu akhirat, ilmu agama. Yang ketiga, orang tua yang menikahkan anaknya kepada kita. Jangan iri, jangan cemburu dan lain-lain. Karena kenapa? Guru punya makam sendiri, orang tua punya makam sendiri, mertua punya makam sendiri. Tiga-tiganya tidak boleh sedikit pun kita durhakai. Durhakai kita kepada orang-orang tersebut, maka kita kena yang namanya ridallah fi ridha walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Allah ridha kepada orang-orang yang ingin mendapatkan ridho orang tuanya, dan Allah murka kepada orang-orang yang orang tuanya murka kepada dia. Orang tua 3 inilah yang dijelaskan oleh ulama kita. Kalau asik, wallahu a'lam bishawab. Karena kalau bahas kitab ini, ya kayak gitulah ujung-ujungnya gitu. Karena kitabnya luar biasa itu. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan itu datang dari saya, dan mudah-mudahan minggu depan kita bisa kembali melanjutkan pembelajaran kita. Usikum binafsi bidzallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.